Selamat sore teman-teman. Ya, kita jumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dapur. Nah, meja dapur. Kita akan membahas tentang meja dapur. Di sini ada sebuah meja dapur. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas ada apa saja sih di meja dapur itu, gitu kan. Nah, komponen apa saja dalam meja dapur itu, sehingga bisa terbentuk sebuah dapur yang sistematis. Dan mungkin kita juga akan membahas mengenai cara pembuatannya dari awal. Oke, yang pertama saya akan coba hapus dulu, kita sembunyikan dulu, kita bahas dari awal ya. Oke, yang pertama adalah kita akan bahas mengenai pemipaan dulu. Pemipaan dan bak kontrolnya. Jadi yang pertama adalah instalasi air bersihnya. Kita pakai pipa 3/4 in. Ya, kita pakai 3/4 in lewat jalur atas. Terus di sini saya pakai yang nempel di dinding ya, keran leher angsanya. Ini gambarnya begini saja karena nggak ada kerannya, nggak apa-apa lah ya. Jadi saya pakai yang model nempel di dinding, bukan di meja dapurnya. Kenapa begitu? Keunggulannya ini adalah maintenance-nya mudah. Artinya misalnya terjadi bocor di area sambungan sini gitu kan. Ini nyopot dan gantinya itu mudah. Akan berbeda kasus saat kerannya itu nempel di meja dapur. Seandainya itu pemasangannya nggak kenceng, artinya di meja dapurnya itu di sinknya itu ulirnya nggak sesuai, nggak terkunci dengan baik, itu nyopotnya susah, masangnya susah sekali. Selanjutnya adalah ini pembuangannya. Untuk pipa pembuangannya kita pakai pipa 3 in. Kita pakai pipa 3 in. Kenapa saya buat begini saja? Ini karena untuk memudahkan instalasinya. Karena nanti di bawah sink itu kan ada pipa model U gitu ya, untuk menyaring kotoran. Jadi di sini itu tinggal kita buang saja lewat sini. Terus di bawahnya kita buat bak kontrol. Bak kontrol ini juga berfungsi untuk menyaring kotoran juga, dan juga untuk menyaring bau. Nah, kenapa bisa untuk menyaring bau? Nah, kita perhatikan nih, ini poin yang mungkin jarang diperhatikan oleh kita ya. Jadi di sini pipa pembuangnya, ini kan pipa buang dari atas nih, dari wastafel. Ini pipa buang ke sana mungkin nanti ke selokan atau kemana gitu ya. Nah, ini ada naik di sini nih. Ada naik belok ke sana. Kenapa begitu? Biasanya di ujung selokan sana itu kan, ini misalnya katakanlah kita pembuangannya itu ke selokan yang tertutup ya, pipa besar atau mungkin gorong-gorong besar yang selokan bersama-sama gitu ya, itu kan baunya menyengat sekali. Seandainya ini tidak terfilter baunya, udaranya tidak terfilter, itu baunya akan mengisi rumah kita gitu, jadi bau gitu. Nah, terus apa fungsinya ini gitu. Nah, ini saat kita buang air dari wastafel, buang jatuh ke sini kan. Terus kita buat pipa ini lebih rendah dari pipa ini, pipa buang second dan pipa buang primary itu tinggian pipa buang primary untuk titiknya ini. Nah, sehingga pada saat kita buang air ke sini, ada kotoran yang mengendap di bawah, itu masih ada sisa genangan air di sini nih. Dan pipa ini tertutup, ujung pipanya tertutup genangan air. Tentu saja kita juga harus rajin dibersihkan ya. Ini di sini rajin dibersihkan lah, seminggu sekali atau sebulan sekali ya cukup lah untuk membersihkan daerah sini biar nggak menggenang kebanyakan. Nah, ini jadi bau dari selokan sana yang entah baunya bercampur aduk dari mana, dari limbah tetangga dan segalanya, itu tidak masuk ke rumah kita.
itu kira-kira begitu. Nah, terus kita tutup. Nah, tutupnya begini saja biar enggak kemasukan kotoran dari atas. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke, nah, kan lantainya begini ya, dindingnya. Nah, ini sudah saya keramiknya ya, keramiknya tinggal nempel aja. Oke, sekarang adalah bagaimana membangun meja dapurnya. Nah, pertama adalah kita tentukan ketinggiannya dulu. Ketinggiannya itu kita buat 85 cm untuk area cuci piring, meja cuci piring. Kemudian untuk meja kompornya kita buat 55 cm. Nah, kenapa begitu? Karena tinggi rata-rata manusia Indonesia itu antara 160 sampai dengan 175, mungkin paling banter 180 cm untuk perempuannya ya, yang biasa di dapur ya. Sehingga ketinggian ini sudah cukup ideal digunakan oleh orang-orang Indonesia. Mungkin bahkan ada yang lebih rendah, ada yang 150 cm juga ada. Nah, di sini kita dindingnya pakai hebel ya, kita pakai hebel. Nah, untuk membuat ketinggian itu kita lebarnya kita buat 60 cm saja, itu sudah cukup lebar. Terus untuk menjangka dengan ketebalan cor meja dan keramik nanti kita estimasikan ketebalannya adalah 12 cm. Maka untuk dinding istilahnya penyangganya itu kita buat 75 cm, 73 cm saja sudah cukup. Untuk yang ketinggian berapa ini? 85. Adapun untuk yang ketinggian 55 kita buat 43 saja sudah cukup. Nah, dan ini kita bisa hitung nih hebelnya butuh berapa nih. Nah, ini 1, 2, 3, 4. 3,5 sebenarnya, tapi kita bisa hitung 4 atau 3,5 juga nggak apa-apa. 3,5. Terus untuk yang ini adalah 1, 2, setengah. Berarti artinya 3,5 tambah 2,5 sekitar butuh 6 hebel dengan ketebalan 7 cm. 7 cm saja cukup ya untuk ini ya, nggak terlalu berat kok. Terus setelah ini kita pasang gistingnya. Nah, gisting kayu. Ini kayunya kita buat seperti ini. Jangan lupa ini ya, untuk lubang sinnya, lubang wastafelnya ini kita buat dulu. Jangan sampai ketinggalan. Nanti sudah dibuat, boleh buat seperti ini langsung, atau boleh juga ini rapat saja nanti dibikin kotakan di atas, itu bisa ya. Itu teknisnya tergantung bagaimana tukangnya mengeksekusi. Nah, ini di bawahnya sebenarnya sih ada nanti ada kaso, ada segala macam ya yang untuk merekatkan ini, tapi nggak saya gambar. Terus kemudian kita pasang besi, sebelum besi kita pasang GRC. Nah, fungsinya GRC ini untuk apa? Ini biar nanti langsung rapi bawah mejanya. Nanti yang dicopot kayunya doang, GRC-nya enggak gitu. Seperti ini juga langsung kita kasih lubang seperti itu. Terus kita pasang besi. Nah, besinya begini. Kita pakai besi 10 saja cukup. Atau besi 8 juga sebenarnya bisa, tapi di sini saya pakai besi 10. Terus, nah, di sini yang menjadi perhatian adalah ini. Nih. Besi ini nih. Besinya kita kaitkan ke atas ke bawah. Jadi selang-seling kita tembus ke sana, terus kita kaitkan, kita bengkokkan seperti pada tampilan ini. Jadi katakanlah yang ini nih. Nah, ini bengkok ke atas tuh. Sebelahnya mungkin bengkok ke bawah tuh. Nah, ini bengkok ke bawah. Kenapa begitu? Biar ini kokoh, mengikat ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Dan ini sekitar 15 cm ini tingginya nih, bengkokannya. Ini juga sama begini ya, seperti itu. Terus jarak antar besinya kita buat 10 cm saja,
Adapun pada bagian ujung sini, karena ini agak rumit ya, maksudnya tipis gitu kan, kita bisa sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya buat seperti itu. Oke, yang ini juga sama nih yang bawah. Nah tuh sama, mengikatnya ke dinding ini, dinding penyangga wastafelnya seperti itu. Terus kita cor. Nah terus kalau sudah dicor, ini bisa dilepas packagingnya. Ini cornya biar sekalian saya langsung kasih keramik ya, maksudnya sebenarnya mungkin nggak cocok apa ya, habis ngecor itu nggak langsung ada keramiknya nih, tapi ini saya langsung kasih keramik, saya satukan biar mudah. Terus ininya juga sebelum di keramik ini harusnya sudah diplaster dulu, jadi seperti itu. Nah ini bagian plasternya juga sudah saya kasih keramik. Ini balakannya juga diplaster nih biar nggak kelihatan, aman, jadi besinya nggak kelihatan dan aman. Kemudian kita pasang sinknya. Nah sinknya begini, standar aja ya, sink yang standar aja seperti itu. Dan jangan lupa lubang lubang ini apa, lubang pipa gas. Nah ini kita buat di tengah saja, artinya kalau misalnya nanti belinya ternyata kompor yang lubang gasnya itu di sebelah kiri atau sebelah kanan, ini masih terjangkau. Yang beli yang di sebelah tengah juga ya memang kebetulan pas gitu kan. Terus kita pasang kompornya. Nah ini kebetulan saya pakai download yang merek Rinnai ya. Nah ya kira-kira seperti ini urutan pembuatan meja dapurnya. Dan yang jadi kunci di sini adalah ini ya. Tadi poin penting yang saya tekankan di sini adalah tentang pipa. Ya, pipanya itu untuk menahan bau dan untuk memfilter ini di bagian bak kontrolnya ini. Jadi menahan bau dan memfilter kotorannya di bak kontrol. Serta poin penting yang saya ingin sampaikan di sini adalah tentang pembesiannya. Pembesiannya adalah seperti ini, ada tekukan-tekukan di pinggiran, di ujungnya, sehingga mengikat kuat dan tidak mudah copot seperti itu. Mungkin untuk gambaran kita bikin RAB nya ya, kita bikin RAB nya, kita coba bareng-bareng ya. Nah ini saya sudah buat apa, reng-rengan perkiraan materialnya. Yang pertama adalah pipa 3/4 in, pipa 3/4 in. Kita coba apa, tampilkan lagi pipanya. Saya menghitung hanya untuk bagian yang di saya gambar aja ya, adapun nanti lebihnya dari gambar ini panjang atau lebarnya monggo disesuaikan. Nah ini melihat gambar ini, maka pipanya yang 3/4 itu hanya butuh satunya batang satu. Ini pipa ini mungkin harganya sekitar kisaran 25 ribuan. Nah terus ini keninya kalau dari gambar itu hanya butuh satu, itu harganya sekitar 5.000. Terus shock drat ini juga satu, ini yang lurus ya, shock ulir dratnya, tapi yang dalam, ulirnya udah dalam buat masang apa, keran. Ini harganya sekitaran 7.500 ya. Oke, terus untuk pipa air kotornya kita butuh keni 3 inch-nya itu kita hitung ya, ini 1 2 piece, itu harganya sekitar 10.000. Terus ini keni yang 120 derajat, dimana dipakainya di sini, jadi nggak benar-benar belok di sini nih, nggak benar-benar 90 derajat, jadi agak lurus. Ini kita butuh satu doang, harganya sama kurang lebih. Kemudian pipa 3i nya itu
Kalau menghitung ini panjangnya dan tingginya ini, kita cukup beli satu saja. Pipa 3 in itu kalau yang standar ya mungkin sekitar 100 ribuan ya. Nah, terus lem pipanya kalau menghitung itu kita maka cukup pakai yang odol aja. Satu itu harganya sekitar 15.000. Oke. Kemudian hebelnya 7 cm itu kan tadi kita menghitung jumlahnya butuh 6 ya. 6 satu kalau per piece itu harganya 10.000 biasanya, toko bangunan biasanya menjual 10.000. Kemudian nah, oh sorry, ini untuk bak kontrolnya ya, bak kontrolnya juga butuh, maaf tadi saya kelewat. Untuk bak kontrolnya itu kan itu ukurannya 40 luarnya, berarti kan kurang lebih butuh, berarti di sini 4 minimal 4. Nah, adapun semen ini kita pakai apa ya, pakai sak aja ya, pakai satuan sak. Ini mungkin nggak banyak, ini mungkin 10 sak ya, berarti sekitar 0,1 sak. Kalau satu saknya 60.000, maka sebenarnya hanya butuh 6.000. Kemudian lem hebel juga kita buat satuan sak. Kalau lem hebel itu satu sak untuk 1 kubik biasanya, tapi kita karena ini cuma butuh 4 ya, anggaplah kita butuh sekitar 0,08. Harga lem hebel itu 100, ada yang 95.000 sih, kita buat 100.000 aja. Oke. Kemudian pasirnya mungkin nggak butuh banyak ya, kita pakai satuan kubik aja ya. Nah ini pasirnya kalau 1 kubiknya itu sekitar 1.200.000 bagi 5, 250 ribuan. Nah ini kita harganya 250.000 1 kubiknya. Terus kita butuhnya itu nggak banyak, ini anggaplah 0,03. Nah, besi ini buat apa? Buat tutup. Mungkin kurang ya, 0,05. Nah, besi diameter 10 ini nggak nyampe 1 batang, tapi karena ini buat ngitung kita nggak apa-apa pakai satuan batang. Ini butuhnya sekitar 40 kali 4 kali 2, berarti 0,4 kali 4, 1,6 kali 2, 3,2 meter, 4 meter berarti sekitar 0, berarti berapa? Sama dengan 4/12. Nah, harganya satu batang ini sekitar 45.000. Nah, terus untuk dinding penopangnya itu hebel 7 cm nya kita tadi sudah hitung ya. Itu butuh 6, harganya 10.000. Kemudian lem hebelnya itu butuh sekitar 0,1 sak ya. Harganya 100.000. Terus pasirnya juga nggak banyak ini. Pasirnya mungkin meter kilo juga, sekitar 0,2, harganya 250.000. Terus semennya kita pakai satuan sak. Ini mungkin butuh sekitar 0,25, 0,2 juga lah, 0,25. Harganya berapa tadi? Semuanya 60.000. Oke, kemudian untuk
papannya itu kan panjangnya, papan itu macam-macam ya, ada yang 2,5 meter, ada yang 3 meteran gitu kan, kita anggap 2 meteran lah ya. Oh. Nah, itu kan satu papan lebarnya sekitar 20 cm. 20 cm. Berarti kalau dengan panjang 2 meter kita butuh 3 lembar, buat bawahnya, buat sampingnya kita butuh satu lagi. Berarti kita butuh paling enggak 5. Kenapa 5? Karena buat potongan-potongan nanti. Nah, itu harga satuannya ini sekitar 25.000. Terus kaso nggak banyak, kita butuh satu batang saja ya. Kita butuh satu, harganya sama sekitar 25.000. Terus papan GRC, nah papan GRC itu ada yang 120 kali 2,4, ada juga yang kecil. Nah, kalau melihat ini mungkin kita bisa pakai yang kecil ya. Yang kecil itu ada tuh berapa ya, satu lembar saja. Kita buat satu lembar saja, harganya mungkin sekitar 35.000. Terus besinya, nah ini besinya kita perlu hitung nih. Kita lihat hitung besinya. Nah, besinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1 meter ditambah 15 cm. 6, 15 kali 6, 15 kali 6, 91. Jadi kan 7 meter. 7 meter ini juga 7 meter berarti kurang lebih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 66 meter. 6 meter tambah 15 kali 10. 7,5. Berarti berapa tadi? 7 tambah 7 tambah 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar. 7 tambah 7 tambah 7,5. 21,5 tambah 15, sorry. 14 tambah 15. Berarti sama dengan 14 ditambah 15 dibagi 12. Nah, 2,42. Karena ini besi itu batangannya utuh, jualannya berarti kita buat 3 batang. Satu batangnya besi itu 50.000. Ya. Ya, sama ya. Oh enggak, 45, ini salah ini. Ini 50.000. Nah, terus pasirnya ini cukup lumayan banyak. Mungkin kalau secara keseluruhan kita beli 1 kubik cukup ya, bahkan lebih. Kita pakai 0,5 saja. 1 kubik itu harganya 20. Terus batu splitnya juga ini pakai setengah aja, harganya sama. Terus semennya ini butuh paling nggak 2. Bisa 2 semen, harganya 60.000. Kemudian paku 7 ini bisa macam-macam ya. Bisa paku 7, bisa paku 10. Kita satukan aja dengan satu tipe. Harusnya sih ada paku 7. Paku 10 perlu nggak ya? Mungkin paku 10 perlu. Paku 10 mungkin perlu. Paku 5 juga mungkin perlu. Tapi kita terus pakai 7 saja. Kita beli 2 kilo. 2 kilo, 1 kilonya itu terakhir itu 13.000. Nah, terus kawat bengkratnya kita beli 3 kilo saja, 2 kilo saja. 2 kilo ini 25.000. Oke. Nah, terus sudah untuk detail itunya. Sekarang ke keramiknya. Keramik meja itu, nah ini saya hitung sekali untuk pemasangan keramik ya. Berarti enggak 0,5 tapi 0,7.
keramiknya itu adalah 2 dus. Kita pakai harga yang standar aja 125.000. Ini artinya bisa memilih ya, sudah ya, bisa milih yang bagus, milih yang biasa, sudah bisa memilih keramik ya, bukan granit ya. Terus kemudian keramik jelinya juga sama, kita bikin 2, kita pakai 125.000. Casingnya set. Kalau melihat sing itu saya kira harganya nggak terlalu mahal, mungkin kita buat 500 aja. Terus keran leher angsa kita butuh 1, harganya kita buat 100.000. Terus ada cutting keramik nih, biasanya nggak kehitung, tapi biasanya kalau kita nyuruh tukang minta gitu, jadi kita anggarkan saja. Harganya yang murah itu 80.000, tapi kita buat yang standar aja. Nah. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tenaga kerja. Nah, ini kita buat 8 hari, harga tukang kita anggap 145.000. Oke, jadi total kita untuk membuat meja dapur ini, nah kita butuh 3.581.000. Tentu saja ini tidak termasuk dinding ya, dinding yang keluar nih, dinding yang ini nanti masuk hitungan sendiri ya. Kira-kira itu sharing dari saya.